Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita melanjutkan setelah kita selesai dari pembahasan tafsir juz amma ya. Kita insyaallah akan masuk ke surat Tabarak, itu juz Tabarak. Kita mulai dari surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Dimana surat Al-Mulk ini adalah surat Makkiyah. Allah turunkan di Mekah dan mempunyai keutamaan agung. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya berkata, haddatsana Syu'bah dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dari Abbas Al-Juthami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat. Ia akan memberikan syafaat kepada pembacanya sampai diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini menunjukkan surat Tabarak itu apabila kita membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, maka surat ini akan memberikan syafaat kepada pelakunya sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan surat Tabarak, bahwa surat Tabarak menyelamatkan pelakunya dari azab kubur. Al-Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala haddatsana Yahya bin Malik An-Nukri, dari ayahnya dari Abul Jauza dari Ibnu Abbas, ia berkata, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsab annahu qabru insan yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Pernah ada sebagian sahabat membuat kemah di atas kuburan dan ia tidak menyangka kalau ternyata itu kuburan. Dia tidak tahu kalau itu kuburan. Rupanya ia mendengar seseorang membaca surat Tabarak sampai selesai. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsab annahu qabrun. Fa'idha insanun yaqra'u suratal mulk tabarak hatta khatamaha. Hai Rasulullah, aku membangun kemah di atas sebuah kuburan dan aku tidak tahu kalau itu kuburan. Lalu aku mendengar suara seseorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Ya, surat Al-Mulk surat yang mencegah, yang menyelamatkan ia dari azab kubur. Hadis ini dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi Syekh Albani menghasankannya karena dikuatkan oleh jalan yang lainnya. Maka ini menunjukkan ya akhi bahwa surat Tabarak apabila kita mempelajarinya, kita memahaminya, maka surat ini akan menyelamatkan kita dari azab kubur insyaallah.
Berarti betapa pentingnya kita untuk mempelajari surat Tabarak ini. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu tabaraka? Tabaraka berasal dari kata baroka, berkah, yang artinya takatsarat barakatuhu wa katsura khairuhu, artinya yang banyak keberkahannya dan banyak kebaikannya. Maka tabarakallah artinya Allah yang memiliki keberkahan yang banyak sekali, dan keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun manusia yang bisa memberikan keberkahan. Manusia tidak bisa memberikan keberkahan, apapun tidak bisa memberikan keberkahan. Keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, maka orang yang meminta keberkahan kepada mayat atau kepada manusia atau kepada siapapun, berarti dia sudah berbuat syirik, ya akhwal Islam. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya Rasulullah ketika perjalanan perang Hunain, waktu itu beliau hendak memerangi pasukan Hawazin, ya, Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang sedang i'tikaf di sebuah pohon, dan mereka menggantungkan senjata mereka itu di pohon tersebut. Ya, kenapa? Yatabarrakuna minha, mereka mengharapkan keberkahan pohon tersebut. Mereka memohon keberkahan dari pohon tersebut. Maka kemudian ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya, yang belum kokoh keislamannya, berkata apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki pohon dhatu anwat. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar, ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Qultum kama qalat Banu Israel, kalian mengucapkan ucapan seperti yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sapi yang disembah. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, kalian ini memang orang-orang bodoh. Lihat, ya, orang-orang yang ngalap berkah, mengharapkan keberkahan dan meminta berkah kepada sesuatu, berarti dia sudah mengambil ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, kaidah yang harus kita pahami, kita tidak boleh meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Iya. Dan kita tidak boleh bertabarruk. Bertabarruk itu artinya ngalap berkah, iya, kecuali pada perkara yang ditunjukkan oleh dalil memang itu berkah. Adapun kalau tidak ada dalilnya itu berkah, tidak boleh kita ngalap berkah di situ, ya akhwal Islam. Seperti ada orang ngalap berkah misalnya ke tanah kuburan. Mana ada dalilnya tanah kuburan itu berkah? Iya. Atau ada orang yang tabaruk ngalap berkah dengan bajunya orang soleh, dikiaskan bahwa katanya Nabi SAW dahulu, para sahabat bertabaruk dengan pakaiannya Nabi, ya, dengan rambutnya Nabi. Kita katakan beda dong Nabi dengan, ya, orang biasa. Kalau Nabi betul Pak, ya, beliau tubuhnya berkah. Bahkan Rasulullah SAW itu keringatnya saja dijadikan oleh Ummu Sulaim sebagai minyak wangi, dan ternyata lebih wangi daripada minyak wangi. Lah kalau antum keringatnya coba dikumpulin, masukin deh ke botol itu, lumayan buat ngusir tikus, Mas. Iya. Makanya tidak bisa dibedakan antara badannya Rasul dengan badan orang. Makanya tidak pernah kita mendengar para sahabat misalnya tabaruk dengan badannya Abu Bakar, tabaruk dengan badannya Umar, dengan pakaiannya Utsman. Tidak ada.
Tidak pernah kita mendengar para tabi'in tabaruk dengan para sahabat, tabi'ut tabi'in tabaruk dengan para tabi'in, para ulama. Yang dilakukan oleh para sahabat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan-peninggalan Rasul berupa pakaian, baju, ya, rambut dan yang lainnya. Karena memang badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berkah. Maka akhir Islam, ya, badan Rasul tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasul. Maka kalau antum misalnya, ya, ngalap berkah ke badannya kiai, kakinya dicuci sama antum, kemudian air bekas kakiannya diminum, waduh, ya. Maka yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan, Pak. Ini perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi itu pendapat dhaif, kata para, pendapat yang sangat lemah. Karena tidak ada pendahulunya dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang terdahulu salafus saleh. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi, ya, bahwa tabarruk, sekali lagi kita tidak boleh bertabaruk kepada suatu benda kecuali apabila telah ada dalil yang menunjukkan akan keberkahannya. Contoh misalnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam betul. Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam, ya, tergantung niat untuk apa dia minum. Maka kalau kita tabaruk dengan air Zam-Zam boleh tidak? Boleh, enggak masalah. Iya. Tabaruk dengan Al-Quran enggak masalah. Nabi SAW pernah membacakan Al-Quran ke air, lalu air itu diguyurkan ke orang yang sakit. Iya. Itu dilakukan oleh Nabi dalam riwayat Abu Daud demikian. Maka kalau ada dalilnya kita lakukan. Kalau tidak ada dalilnya kita tidak boleh mengklaim sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak artinya, ya, maha suci Allah yang keberkahannya sangat banyak dan Allah lah pemilik keberkahan. Tabarak alladzi biyadihil mulk, yang di tangan Allah lah kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan langit dan bumi. Dan Allah menjadikan bumi ini, Pak, berkah. Ya, Allah mengatakan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah pun memberkahi bumi dan memang bumi itu berkah. Ya, enggak pernah habis-habisnya pohon-pohon tumbuh terus. Enggak pernah ada habis-habisnya, ya, air itu keluar dari dalam perut bumi. Bahkan kalau orang meninggal dunia dikuburin di tanah juga enggak bau. Bahkan berbagai macam kekayaan, emas, barang tambang, timah dan yang lainnya ada di bumi. Allah berkahi bumi itu, ya akhwat Islam. Demikian pula langit dan yang lainnya Allah berkahi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pemilik keberkahan. Maka kerajaan Allah itu dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kebaikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Kata Ibnu Katsir, yumajjidu ta'ala nafsahul karimah wa yukhbir annahu biyadihil mulk. Ay huwal mutasarrif fi jami'in makhluqati bima yasha'u la mu'aqqiba li hukmihi wa la yus'al amma yaf'alu li qahrihi wa hikmatihi wa 'adlihi. Walihada qala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah menyanjung dirinya yang mulia, bahwasanya Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah lah yang mengatur seluruh makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada orang yang bisa mengomentari mengkritik daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena ciptaan Allah sangat sempurna sekali.
Iya. Dan Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Kenapa? Karena Allah hikmahnya sangat agung dan Allah kuasa. Oleh karena itulah Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Iya. Kekuasaan Allah tidak terbatas ya akhal Islam. Kekuasaan Allah ya akhal Islam ya mencakup langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu. Dan bagi Allah itu semuanya mudah. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun, jadilah. Fayakun, langsung jadi. Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, Masya Allah. Menciptakan kursi yang lebih besar lagi, menciptakan arasy yang lebih besar lagi dari itu. Ya, kata Rasulullah, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti apa? Kecuali seperti apa? Seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Ternyata Allah pun juga tidak merasa berat untuk mengurus langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak berat Allah untuk mengurus langit dan bumi. Ya. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya akhal Islam. Dan kata-kata Allah kuasa atas segala sesuatu ini, Pak, kalimat yang harus kita ya berlakukan dalam perkara yang sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, harus kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contoh misalnya azab kubur ada. Terus bagaimana dengan orang yang dibakar, hancur? Bagaimana dengan orang yang dimakan ikan? Bagaimana Allah mengadabnya? Kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya Dia yang Maha tahu bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala kan bersemayam di atas arasy. Tahu disebutkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia, arasy-nya kosong dong. Kita katakan tidak menunjukkan kepada hal itu. Iya, Allah turun ke langit dunia tidak sama dengan turunnya manusia ke bawah, tidak. Lalu bagaimana kita katakan huwa ala kulli syai'in qadir? Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak bisa, manusia itu tidak bisa apa? Memikirkan. Otak manusia itu terbatas. Sedangkan pencipta otak itu tidak terbatas. Ya, ilmu Allah luar biasa, kekuasaan Allah luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya, maka bagi Allah lebih mampu lagi untuk menciptakan yang lebih dari itu ya akhal Islam, azakumullah. Ya, wa iyyakum. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Iya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang menciptakan kematian dan kehidupan hanyalah Allah. Maka seorang pun manusia tidak boleh menyerupai Allah dalam masalah menghidupkan dan mematikan, Pak. Makanya sebutkan dalam hadis ya, orang yang menggambar-gambar yang bernyawa, kelak pada hari kiamat akan disuruh dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan apa yang kamu telah ya tulis itu, yang telah kamu bikin itu. Kalau ada orang bikin patung manusia, ada orang menggambar kuda, makhluk-makhluk yang bernyawa, maka kelak pada hari kiamat Allah akan mengatakan apa? Ya, hidupkan apa yang kamu telah buat itu. Kenapa dilarang kita membuat ya perkara-perkara atau makhluk-makhluk yang bernyawa, Pak? Karena ini menyerupai perbuatan Allah yang manusia tidak mampu. Apa itu? Menghidupkan dan mematikan. Sementara Allah lah pemilik kehidupan. Allah yang menghidupkan seluruh manusia. Allah pemilik roh.
Adapun manusia tidak mampu itu, maka dilarang ya akhal Islam azakumullah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dia Allah yang menciptakan kematian. Allah juga yang menciptakan kehidupan. Akan tetapi Allah menciptakan itu bukan sia-sia. Namun ada hikmah di balik itu semuanya. Karena tidak mungkin Allah disifati dengan kesia-siaan, Pak. Iya. Apa itu tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa sebetulnya di antara kalian yang apa? Yang paling baik amalnya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa ma'na al-ayah annahu awjadal khalaiq minal adam liyabluwahum wa yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluk yang tadinya mati tidak ada kemudian jadi hidup. Itu semuanya tiada lain sebagai ujian untuk mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Perhatikan akhal Islam ayat ini ya. Ketika Allah mengatakan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, kemudian Allah mengatakan agar Allah menguji kamu. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa semua perbuatan Allah pasti ada hikmah di baliknya. Ya, tidak seperti keyakinan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Bahwa Allah menciptakan sesuatu itu tidak dengan hikmah dan tidak bukan karena untuk sebuah alasan. Ini jelas pendapat batil, Pak. Justru ini ditolak oleh ayat-ayat yang banyak ya. Di antaranya Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia? Juga ditolak oleh firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Di sini Allah mensucikan dirinya dari melakukan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah itu kita tahu dan terkadang hikmahnya tidak tahu. Ada hikmah yang diberitahu oleh Allah, ada hikmah yang kita bisa pahami, ada. Tapi terkadang ada hikmah yang kita tidak bisa pahami. Kenapa? Apa ya hikmahnya? Salat maghrib 3 rakaat. Kenapa enggak 4 rakaat? Kenapa enggak 5 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kita enggak tahu, Pak, enggak paham apa hikmah di balik itu semua. Makanya kata para ulama ya, mengetahui hikmah suatu ibadah atau perintah itu tidak wajib. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, agar Allah uji kamu dengan adanya hidup dan mati itu. Ya. Siapa yang paling baik amalnya? Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan bahwasanya Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Ya, beliau berkata, kama qala Muhammad bin Ajlan, walam yakul aktsaru amala. Di sini Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Beda, Pak, paling banyak dengan yang paling baik. Kalau paling banyak berarti kuantitas. Kalau paling baik berarti apa? Kualitas. Ya. Fudail bin Iyad berkata, ahsanu amala, yang paling baik amalnya itu apa? Ai aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Fa amma akhlasuhu maka kana khalisan liwajhillah,
Yang paling ikhlas artinya kata beliau yang betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa aswabuhu, adapun yang paling benar adalah maka muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya akhi, yang diminta dari kita untuk ibadah, beramal adalah bagaimana kita profesional di dalam beramal gitu loh Pak. Makanya makna ihsan apa ihsan? Ketika Rasulullah SAW menafsirkan makna ihsan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, Allah yang melihat kamu. Artinya kita di dalam beribadah itu betul-betul khusyuknya dijaga, tumakninahnya dijaga. Ini yang diinginkan dari ibadah ya akhwat Islam. Bukan sebatas banyak, tidak. Tapi yang terpenting itu kualitasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah ikhlas dalam ibadahnya? Sudahkah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, tapi 1 rakaat ini benar-benar khusyuk banget, benar-benar dia rasakan betul. Sementara yang satu lagi witirnya 5 rakaat, tapi nggak khusyuk, cepat-cepat lagi. Kira-kira yang lebih baik mana Pak? Tentunya yang lebih baik yang 1 rakaat tapi betul-betul apa? Kualitasnya luar biasa. Itu yang diinginkan dan itu yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ya, dengan adanya hidup dan mati itu, maka orang yang berakallah yang insyaallah betul-betul melaksanakan perintah Allah. Ketika ia tahu bahwa ia hidup tak akan lama di dunia, dia akan meninggal dunia. Dan dia sadar bahwa sebelumnya ia tidak ada, kemudian Allah adakan. Berarti itu menunjukkan adanya pencipta. Dia pun tahu bahwasanya kehidupan dunia tak akan lama. Setelah kematian akan ada lagi kehidupan. Di sana akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang yang seperti ini pasti Pak akan memperbaiki apa? Ibadahnya. Ya. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, wa huwal azizul ghafur. Apa ya hubungannya? Biasanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah menutup ayat dengan nama itu biasanya ada keterkaitannya Pak. Ketika Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kemudian Allah menutup ayat itu dengan apa? Wa huwal aziz al-ghafur. Dia Allah yang Maha Aziz dan Maha Pengampun. Apa itu aziz? Maha perkasa. Di mana izzahnya Allah menunjukkan bahwasannya Pak, ketika Allah menutup ayat ini dengan kata Al-Aziz, sedangkan Aziz itu berasal dari kata apa? Izzah. Izzah itu artinya apa? Mulia, perkasa. Berarti ini memberikan kepada kita makna apa? Yang pertama, bahwa orang yang betul-betul merealisasikan ibadah itu Allah akan berikan kepadanya izzah. Iya. Sebab ketika Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang benar-benar memperbagus amalnya. Kemudian Allah mengatakan wa huwal azizul ghafur. Ini isyarat bahwa orang-orang yang betul-betul memperbaiki amalnya Allah akan berikan padanya kemuliaan. Ya. Kenapa? Karena Allah menutup ayat itu dengan kata-kata Al-Aziz. Ini juga mempunyai makna kedua dari kata Al-Aziz itu apa? Bahwa Allah tidak butuh kepada amalnya. Karena Al-Aziz itu
mempunyai makna Allah perkasa dan tidak butuh kepada siapapun juga. Karena di antara makna Al-Aziz artinya yang ia tidak membutuhkan siapapun. Berarti ketika Allah mengatakan bahwasanya supaya menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, kemudian Allah mengatakan wa huwal aziz, artinya Allah tidak butuh amal kamu. Di mana amal kamu itu untuk kemuliaan dirimu. Makanya Allah menutupnya dengan kata apa? Al-Aziz. Iya. Sangat sepadan sekali akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan Al-Ghafur. Ini memberikan kepada kita makna juga apa? Bahwa amalan-amalan itulah yang menyebabkan kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Iya. Berupa amalan sholat, amalan sedekah, demikian pula berbagai macam amalan-amalan. Semua itu ya akhul Islam sebagai jalan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang betul-betul memperbaiki amalnya, dia akan diberikan oleh Allah dua perkara. Apa itu? Kemuliaan di dunia dan akhirat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Sangat sepadan sekali Allah menutup ayat tersebut dengan kata Al-Aziz Al-Ghafur. Ya. Inilah rahasianya kenapa Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Aziz dan Ghafur, kata Ibnu Katsir. Wa huwal azizul azimul mani'ul janab. Wa huwa ma'a dzalika ghafurun liman taba ilaihi wa anab. Ba'dama asahu wa khalafa amrah. Wa in kana ta'ala azizan huwa ma'a dzalika yaghfir wa yarham wa yasfah wa yatajawaz. Dan dialah Allah yang Maha Aziz, karena Allah Maha Agung, dan Allah pun juga Maha Pengampun. Allah memaafkan orang yang bertaubat kepadanya. Walaupun hamba itu banyak berbuat maksiat, Allah tetap memaafkan dia, mengampuni dosanya selama si hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat tibaqa, Masya Allah. Iya, Allah menciptakan langit itu berlapis-lapis. Satu lapis dengan lapis berikutnya begitu sangat tebalnya. Ya, sebutkan dalam hadis bahwa jarak satu langit dengan langit yang lainnya itu ada 500 tahun perjalanan. Namun hadisnya ada padanya kelemahan. Ya. Bayangkan Allah mengatakan bahwasanya langit dunia itu masuk padanya apa? Matahari dan bintang, Pak. Matahari dan bintang itu masuk dalam langit dunia loh, Pak. Ya, sebagaimana nanti Allah akan sebutkan dalam ayat setelahnya. Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi dunia itu dengan lampu-lampu. Lampu-lampu di sini masuknya apa? Bintang-bintang, bulan, matahari. Berarti matahari, bulan, bintang itu yang merupakan lampu, itu masih dalam langit dunia. Gimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima? Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan mendapatkan dan kamu tidak akan pernah melihat dalam penciptaan Ar-Rahman itu ada kelemahan. Ya.
Artinya kata Ibnu Katsir, laisa fihi ikhtilafun wala tanafurun wala mukhalafah wala naqsun wala aibun wala khalal. Artinya dalam penciptaan Allah itu tidak terdapat padanya kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada padanya aib, tidak pula saling bertabrakan dan yang lainnya. Yang jelas ciptaan Allah itu sempurna banget, Pak. Masya Allah. Iya. Allah menciptakan badan manusia begitu sangat sempurna, menciptakan langit itu Masya Allah. Coba kali kita lihat lagi langit deh. Ya, sempurna sekali. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Sebagaimana Allah mengatakan, farji'il basara hal tara min futur. Allah mengatakan, coba ulangi lagi kamu lihat. Lihat lagi oleh kamu. Ada tidak pada penciptaan langit itu sesuatu yang pecah? Atau kalau kita bikin tembok kan suka ada apa? Belah-belahnya gitu. Ada enggak kekurangannya? Enggak ada. Iya, kenapa? Karena Allah mempunyai sifat al-mutqin. Iya, yang mengokohkan segala sesuatu dalam penciptaan. Ciptaan Allah luar biasa ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalikanlah pandanganmu itu, lihatlah baik-baik oleh kamu, lihat dengan teliti oleh kamu, apakah ada dalam penciptaan Allah itu sesuatu yang kurang? Tidak ada. Iya, kalau kita melihat itu buktinya ada orang cacat dan yang lainnya. Itu buktinya ada orang jalannya X, ada lagi jalannya O, ada lagi terlahir dalam keadaan gak punya telinga, ada lagi yang terlahir dalam keadaan begini. Kan itu kurang. Kita katakan hanya Allah yang maha tahu. Ya, semua dibalik itu. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengejar seorang laki-laki yang memakai kain melebihi mata kaki. Kemudian Rasulullah berkata, irfa' thawbak, angkat bajumu itu. Kata orang ini, hai Rasulullah, kaki saya ini ahnaf itu X begitu, ya. Warukbatayya tastok, dan dua dengkul saya ini, hai Rasulullah, kalau berjalan tuh beradu. Kalau saya angkat nih kain saya, kelihatan aib saya ini. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillah hasan, irfa' thawbak. Semua ciptaan Allah itu bagus. Iya. Angkat bajumu. Padahal orang ini mengatakan saya cacat ya Rasulullah. Saya kalau jalan dengkul saya beradu. Ternyata apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah bagus. Karena kita tidak tahu kenapa Allah menciptakan demikian. Tentu itu yang paling bagus buat dia. Iya. Makanya akal Islam azakumullah wa iyyakum, seringkali kita tidak mengerti dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah diteliti ternyata luar biasa apa? Sangat sempurna sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah menciptakan monyet, Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan nyamuk. Bagaimana di zaman sekarang, ya para peneliti baru tahu ternyata nyamuk itu luar biasa, teknologinya super canggih, Pak. Dia bisa melihat kulit manusia dalam kegelapan, karena ternyata matanya nyamuk itu dibekali oleh Allah dengan sinar, ya apa namanya gitu, inframerah, sehingga dia bisa melihat kulit manusia dan tepat lagi. Dan itu tidak dimiliki oleh mata manusia. Ya. Bagaimana Allah menciptakan matanya lalat, ternyata matanya lalat itu luar biasa. Ya, ajib. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, Masya Allah. Ya. Capung itu. Helikopter manapun gak ada yang kayak capung, Pak. Walaupun berusaha niru capung gitu kan, tapi tetap aja gak bisa kayak capung. Teknologinya lebih canggih capung daripada
helikopter ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Itu yang namanya lalar hijau tetap aja bening walaupun dia jatuhnya ke tinja, ya enggak Pak? Itu Masya Allah, bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Manusia yang sombong, yang pintar merasa pintar dengan kecanggihannya, baru Allah kasih virus saja udah nggak bisa. Dikasih virus yang kecil, ya, dikasih bakteri, dikasih kuman-kuman, nggak mampu untuk menolak. Maka ciptaan Allah itu luar biasa, sangat sempurna sekali. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan farji'il basar, ulangi lagi penglihatan kamu itu. Artinya kamu jangan melihat hanya sebatas dengan kasat mata, tapi teliti yang benar. Ayo. Di sini Allah menantang para ilmuwan. Silakan teliti oleh kalian. Dan ternyata setelah diteliti memang luar biasa. Iya. Tabharul uqul, membuat akal manusia itu Masya Allah. Iya. Ternyata ciptaan Allah ini luar biasa sekali. Farji'il basara hal tara min futur. Ulangi lagi penglihatan kamu. Kamu lihat, apakah kamu lihat pada penciptaan langit itu ada sesuatu yang pecah? Tidak ada. Iya. Sangat luar biasa akhul Islam. Kemudian Allah mengatakan tsumma rji'il basara qarratain. Kemudian ulangi lagi oleh kamu penglihatanmu itu. Ulangi lagi, kamu lihat sana. Yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Maka penglihatanmu pun akan lelah. Ya. Dan sementara dia tidak akan mampu untuk melihat cacat sedikit pun pada apa? Penciptaan langit yang Allah ciptakan tersebut. Silakan dilihat, silakan perhatikan lagi. Ternyata tak akan mampu ya akhul Islam. Azakumullah wa iyyakum. Subhanallah, ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Ini menunjukkan dan ini sebagai penjabaran dari firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kekuasaan Allah itu luar biasa, tidak bisa ya. Terkadang akal manusia pun tidak akan mampu untuk mencapainya ya akhul Islam, azakumullah. Kemudian Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu. Wa hiyal kawakib allati wudi'at fiha minas sayyarati wa thawabit. Yang dimaksud dengan lampu-lampu di sini adalah bintang-bintang yang Allah letakkan. Dan di mana bintang-bintang itu ya akhwat Islam mempunyai 3 fungsi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai apa? Penghias langit. Antum kalau ngelihat langit lagi bersih, bintangnya berkedip-kedip, kayaknya enak banget pemandangnya Pak. Indah gitu ya. Ya bintang-bintangnya itu Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala hiasi langit itu dengan bintang. Kemudian fungsi yang kedua apa? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan. Yang disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya ada setan-setan yang berusaha mencuri apa? Ya, kabar langit. Dalam hadis disebutkan bahwa setan-setan jin-jin yang besar itu mereka saling naik di atas teman-temannya, naik supaya mereka mendengar apa? Kabar-kabar dari langit. Ternyata apa yang terjadi? Mereka dilempari dengan apa? Bintang. Makanya kalau kita ngelihat suka ada meteor jatuh itu ya. Kalau orang menyebutnya itu meteor jatuh. Kalau kita meyakini itu lemparan setan, Pak. Ya. Lemparan yang Allah lempar setan itu dengan bintang-bintang itu. Ya, subhanallah ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin.
Dan kami jadikan ia sebagai pelempar untuk setan-setan. Kemudian fungsi yang ketiga dari bintang apa? Sebagai alat penunjuk jalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, dalam ayat ya, dalam surat Al-An'am ya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat penunjuk jalan kamu di daratan dan di lautan. Kalau orang-orang dulu Pak, nggak pakai kompas pun nggak masalah, karena mereka orang-orang yang sudah tahu bintang. Oh, iya. Dengan melihat bintang mereka tahu ini ke barat, ini ke timur, ini ke selatan. Sementara kita dimanjakan oleh kompas. Akhirnya pas ngelihat bintang, apaan ya? Ya. Mau mencari jalan ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, nggak tahu dengan bintang. Bisanya dengan apa? Dengan kompas saja udah. Apalagi kalau sekarang udah ada Google Maps, ada Waze, ya. Wah, tambah manja lagi udah. Ya. Pakai GPS dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Berkata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, innama khuliqat hadhihi an-nujum li thalathi khisal. Khalaqaha zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Sesungguhnya bintang itu diciptakan oleh Allah untuk 3 perkara dalam Al-Quran. Yang pertama Allah ciptakan sebagai penghias langit, yang kedua sebagai pelempar setan, dan yang ketiga sebagai penunjuk jalan. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a haddahu wa adha'a nasibah. Dan siapa yang mentakwil bahwa bintang bisa dipakai untuk selain itu, maka ia telah berbuat salah. Maksudnya Pak, ilmu perbintangan itu ada 2 macam. Ada ilmu perbintangan yang dilarang dalam syariat. Apa itu? Itu meyakini bahwa kejadian-keyakinan yang ada di muka bumi ini pengaruh dari bintang. Dan ini bisa sampai kepada derajat syirik. Kalau dia meyakini bahwasanya bintanglah yang memberikan pengaruh terhadap apa yang di muka bumi, ini syirik besar. Kalau dia berkata Allah yang memberikan pengaruh, tapi sebabnya ada bintang, ini syirik juga. Iya. Seperti yang kita lihat kan ya, kalau antum lahirnya bulan April, bintangnya apa? Taurus. Wah, langsung buka internet, Taurus tuh gimana sih? Wah, kalau Taurus itu rezekinya seret, ya istrinya ya cerewet dan yang lainnya. Ada nggak yang seperti itu Pak? Ini syirik. Ini namanya meramal nasib, seakan-akan tahu yang gaib, padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam azakumullah, haram hukumnya. Ya bintang Leo lah, bintang Sagittarius, bintang Scorpio dan yang lainnya. Maka yang seperti ini diharamkan dalam syariat. Yang diperbolehkan apa? Kalau memang mempelajari bintang itu hanya sebatas sebagai penunjuk saja. Misalnya ya, bintang ini memberikan arah ke barat, ke timur. Bintang ini memberikan pertanda akan adanya musim hujan. Bukan sebagai apa? Sebab atau apalagi meyakini adanya sebab, enggak. Allah hanya menjadikan bintang itu sebagai alamat, sebagai apa? Penunjuk jalan, tanda saja. Iya. Maka siapa yang melakukan bintang untuk selain itu, kata Imam Qatadah, sungguh ia telah salah dan berbuat dosa, bahkan mengucapkan perkara yang tidak ada ilmu padanya. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Abi Hatim. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami sediakan untuk para setan itu azab sa'ir yang membakar. Ya.
Setan itu siapa sih Pak? Setan itu kata para ulama, kullu man tamarrad minal jin wal ins wad dawab. Jadi setan itu adalah setiap yang durhaka dari kalangan jin, manusia maupun binatang. Jin yang durhaka sudah masuk Pak ya? Sudah masuk? Oh ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.